Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI, yang terhormat rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana STAI Sukabumi, pada kesempatan ini saya Irma Susilawati akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Sebagai pendahuluan, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini disebabkan, yang pertama, karena selama ini penyelenggaraan pendidikan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratif sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dan yang ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif, melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk menentukan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Keberhasilan penerapan MPMBS sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Analisis data penelitian kualitatif dilaksanakan dari awal proses penelitian hingga penelitian berakhir dengan harapan adanya tingkat konsistensi dalam analisis data. Penelitian menggunakan analisis data agar data yang diperoleh mudah untuk dipahami dan diinterpretasi. Hasil pembahasan, yang pertama kami akan membahas tentang konsep MPMBS, kemudian landasan hukum MPMBS, prinsip dan tujuan, karakteristik MPMBS, dan penerapan MPMBS di lembaga pendidikan. Konsep MPMBS secara leksikal berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen pendidikan berbasis sekolah dapat diartikan penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. MPMBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder,
pasti dalam jaminan mutu, profesional, efisien, dan efektif dalam rangka peningkatan mutu. Secara konseptual, MPMBS sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu pendidikan. Menurut Edi, konsep ini memberikan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai unsur paling mendasar untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan. Selanjutnya, landasan hukum dari MPMBS, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 3. Prinsip dan tujuan. Prinsip dari MPMBS yaitu yang pertama, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Yang kedua, sekolah adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang ketiga, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar mengerti tentang sekolah termasuk seluruh warganya. Yang keempat, guru-guru harus membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum. Yang kelima, sekolah mandiri membuat keputusan dan pengalokasian dana. Dan yang keenam, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder. Kemudian tujuan dari MPMBS. Tujuan dari MPMBS yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, karakteristik MPMBS. Input pendidikan. Dalam input pendidikan ini meliputi 1. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang kedua, sumber daya yang tersedia dan siap. Yang ketiga, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Yang keempat, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Dan yang kelima, fokus pada pelanggan. Kemudian yang kedua, proses. Dalam proses terdapat sejumlah karakter, yaitu PBM yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Dan yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Kemudian output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu output berupa prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian penerapan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan program MPMBS di lembaga pendidikan tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, yang menjadi faktor pendukung secara internal dan eksternal. Secara internal, yang pertama, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat.
Yang kedua, sekolah memiliki visi, misi, tujuan, sasaran yang jelas. Yang ketiga, adanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif. Kemudian secara eksternal, yang pertama, peran serta orang tua wali siswa dalam mendukung pendidikan anaknya. Dan yang kedua, peran komite sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah. Kemudian faktor penghambat, yang pertama belum memadainya fasilitas pendukung pembelajaran. Yang kedua, pendanaan yang minim. Yang ketiga, masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib madrasah atau sekolah. Yang keempat, belum dipahami konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik warga sekolah dan pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima, peran orang tua wali siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan program sekolah belum maksimal. Kemudian solusi untuk mengatasi hambatan. Yang pertama, kepala madrasah sebagai pemimpin membutuhkan suatu keahlian dan kecakapan dalam pengelolaan fungsi manajemen dan memimpin sebagaimana dicontohkan oleh manajemen Nabi Yusuf yang tersurat dalam Quran surat Yusuf ayat 55. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alani ala khazainil ardi, inni hafidun alim. Dan yang kedua, melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Guru sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Dan yang ketiga, penegakan peraturan yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Yang keempat, adanya peningkatan kerjasama dengan komite sekolah dan selalu melakukan penyelesaian suatu masalah dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan MPMBS. Yang pertama, melakukan sosialisasi terhadap seluruh unsur sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Yang ketiga, merumuskan tujuan situasional atau tujuan jangka pendek sekolah. Yang keempat, melakukan analisis SWOT. Yang kelima, menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Yang keenam, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan. Dan yang kedelapan, merumuskan sasaran mutu baru. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.